Jumpa lagi di Jagat Review TV. Kali ini bersama saya Naval, dan saat ini saya lagi ada di Tiongkok, tepatnya di kota Shenzhen. Dan nih bisa kalian lihat sendiri di belakang, ini adalah kantornya Aner. Saya di sini karena diundang sama tim Aner Indonesia melihat-lihat apa saja inovasi-inovasi teknologi yang mereka tawarkan. Kira-kira apa aja isinya? Simak videonya sampai habis ya. Pertama-tama kita diajak ke headquarter mereka, dan di sini kita bakal ngeliat demo beberapa fitur AI yang udah tim Aner kembangkan. Di antaranya ada AI Deepfake Detection. Fitur ini bisa dipakai untuk ngenalin apakah wajah, suara, atau gerakan di video itu beneran asli atau hasil editan AI. Biasanya AI akan ngecek hal-hal kayak ekspresi wajah, pencahayaan, atau gerak bibir yang nggak nyambung sama suaranya. Intinya ini adalah fitur yang bisa ngebantu bedain mana muka orang yang asli, mana yang hasil editan AI. Berikutnya ada AI Agent Yoyo. Ini adalah AI agent yang dikembangkan sendiri oleh Honor, dan di sini mereka memperagakan salah satu kelebihannya, yaitu bisa membuat kita memesan makanan atau minuman secara online hanya dengan perintah suara. Jadi ini praktis banget. Berikutnya ada Honor Connect. Fitur ini bisa membuat smartphone dari Honor bisa sharing file dengan iPhone, jadi lebih praktis. Cara pakainya mirip dengan pakai QuickShare lah. Tapi catatannya di sini kita harus install aplikasi Honor Connect dulu di iPhone-nya ya. Berikutnya ada Honor Magic Ring. Ini adalah fitur dari Honor yang bikin perangkat mereka kayak HP, tablet, atau laptop jadi bisa nyambung satu sama lain dengan gampang. Misalnya kita lagi ngetik di laptop terus mau lanjut di HP atau mau kirim file antar perangkat, itu jadi gampang dan mulus lah pokoknya. Lalu berikutnya ada AI Outpainting. Ini berfungsi untuk menambah bagian foto yang kepotong atau mau diperluas. Jadi misalnya kita punya foto yang sempit atau kepotong di pinggir, AI-nya bisa nebak dan isi bagian yang hilang biar kelihatan lebih utuh dan keren. Nggak perlu jago edit, tinggal klik-klik aja ini udah jadi. Selain itu kita juga diajak untuk melakukan sesi Q&A bersama dengan beberapa perwakilan dari Honor Headquarter. Pertanyaannya di antara lain adalah, gimana plan kedepannya di Indonesia? Apakah bakal banyak produk baru? Mereka jawab, Honor punya rencana jangka panjang di Indonesia dan sudah bekerja sama dengan beberapa rekanan lokal. Dan kedepannya mereka bakal menghadirkan banyak produk dari ekosistem Honor sendiri. Jadi ya ditungguin aja lah. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah AI di Honor ini serius atau cuma gimmick aja? Kata mereka sih, AI-nya nggak gimmick ya. AI di Honor ini dikembangkan berdasarkan riset dari kebutuhan pengguna dengan harapan bisa memudahkan berbagai kegiatan atau kebutuhan penggunanya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa tantangan terbesar Honor untuk menghadapi brand lain di kelas premium? Menurut mereka, salah satu tantangan terbesar adalah harus bisa konsisten berinovasi dengan menghadirkan teknologi-teknologi terbaru. Tapi katanya tenang aja, karena Honor udah invest di banyak hal untuk teknologi terbarunya. Lalu pertanyaan berikutnya, Honor kan punya AI Yoyo. Apa sih bedanya dengan AI lain kayak Gemini? Kata mereka sih, Yoyo itu adalah AI agent dari Honor khusus untuk pasar Tiongkok. Untuk market global, produk Honor yang lain akan menggunakan layanan AI dari Google seperti Gemini. Nah, setelah sesi Q&A, kami juga diajak ke pabrik serta laboratorium milik Honor yang ada di kota Shenzhen juga. Kita diajak ke area pabrik terlebih dahulu, di mana ini adalah tempat untuk smartphone-smartphone Honor lahir. Proses produksinya rapi banget. Banyak mesin otomatis yang kerja non-stop, tapi tetap diawasi sama para teknisi buat mastiin semuanya sesuai standar. Mulai dari pasang komponen kecil-kecil sampai ngecekin fungsi satu-satu, semuanya benar-benar detail. Dan tiap unit tuh harus lolos tes ketat dulu sebelum bisa lanjut ke tahap berikutnya. Habis itu kita pindah ke lab riset dan pengembangan. Nah, di sini tim Honor nyoba segala macam hal, dari kualitas kamera, layar, performa, sampai daya tahan smartphone-nya. Jadi ada ruangan khusus buat ngetes smartphone mereka. Mau itu tes suhu ekstrim, tes basah-basahan, dan lain-lain. Jadi labnya lumayan serius nih. Ini berarti Honor benar-benar nunjukin kalau inovasi yang mereka ingin hadirkan itu memang nggak main-main. Kemudian kita juga diajak ke kota Chengdu untuk melihat salah satu flagship store dari Honor. Kali ini kita bakal ngelihat beberapa smartphone Honor yang menarik dan belum ada di Indonesia ya. Oke, saat ini saya lagi ada di flagship store-nya Honor di kota Chengdu. Ini adalah salah satu flagship store mereka. Dan ini nih desainnya tuh kayak tradisional gitu tuh. Kalau kalian bisa lihat tuh di sini. Dan di sini mereka bakal nunjukin apa aja yang mereka jual di negara asalnya ini. Kita lihat ya ada apa aja. Yang pertama ada Honor Magic V S3.
Ini adalah smartphone foldable dengan layar luar pakai panel OLED 6,43 inci 120 Hz dan layar dalam pakai OLED juga 7,92 inci 120 Hz. SoC-nya pakai Snapdragon 8 Gen 2 dan RAM-nya up to 16 GB dan storage up to 1 TB. Kamera utamanya 50 megapiksel, lalu ada kamera tele 8 megapiksel dan kamera selfie 16 megapiksel baik di layar luar dan juga di layar dalam. Baterainya 5300 mAh dengan charging 100 watt. Ini adalah varian yang lebih murah dari Magic V3 ya. Berikutnya ada juga nih Honor Magic V Flip. Ini adalah smartphone foldable model flip dengan layar luar pakai panel OLED 4 inci 120 Hz, layar dalam pakai OLED juga 6,8 inci 120 Hz, SoC-nya pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1, RAM-nya up to 16 GB dengan storage up to 1 TB. Kamera utamanya 50 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, dan kamera selfie 50 megapiksel. Berikutnya ada Honor GT. Ini adalah smartphone dengan layar AMOLED 6,7 inci 120 Hz, SoC-nya pakai Snapdragon 8 Gen 3, RAM-nya up to 16 GB dengan storage 1 TB, kamera utamanya 50 megapiksel, kamera ultrawide-nya 12 megapiksel, dan kamera selfie-nya 16 megapiksel. Baterainya 5300 mAh dengan charging 100 watt. Kemudian yang menarik juga ada Honor Power. Ini pakai layar AMOLED 6,8 inci 120 Hz, SoC Snapdragon 7 Gen 3, RAM-nya up to 12 GB dengan storage up to 12 GB, kamera utamanya 50 megapiksel, kamera ultrawide 5 megapiksel, dan kamera selfie 16 megapiksel. Yang menarik adalah kapasitas baterainya di 8000 mAh dengan charging 66 watt. Jadi baterainya gede banget ya. Lanjut lagi ke Honor 300 series. Kita mulai dari versi Pro-nya. Ini pakai layar AMOLED 6,78 inci 120 Hz, SoC Snapdragon 8 Gen 3, RAM-nya up to 16 GB dengan storage up to 512 GB. Kamera utamanya 50 megapiksel, kamera ultrawide-nya 12 megapiksel, kamera tele 50 megapiksel, dan kamera selfie-nya 50 megapiksel. Untuk baterainya ini 5300 mAh dengan charging 100 watt. Sementara versi regulernya, layarnya pakai 6,7 inci 110 Hz tapi AMOLED juga, SoC Snapdragon 7 Gen 3, RAM up to 16 GB dengan storage 512 GB, kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, dan kamera selfie 50 megapiksel. Berikutnya ada Honor Magic 7. Ini juga ada varian Pro dan juga reguler. Untuk versi Pro, ini pakai layar AMOLED 6,8 inci 120 Hz, SoC Snapdragon 8 Elite, RAM up to 16 GB dengan storage up to 1 TB. Kamera utamanya 50 megapiksel, kamera ultrawide-nya 50 megapiksel, kamera telenya 200 megapiksel, dan kamera selfie 50 megapiksel. Untuk baterainya dia 5650 mAh dengan charging 100 watt. Kalau versi regulernya ini pakai layar AMOLED 6,78 inci 120 Hz, SoC sama Snapdragon 8 Elite, RAM up to 16 GB dengan storage up to 1 TB. Kameranya dia pakai kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 50 megapiksel, kamera tele 50 megapiksel, dan juga kamera selfie 50 megapiksel. Untuk baterai ini sama aja, 5650 mAh dengan charging 100 watt juga. Oke, sekian perjalanan saya di Tiongkok ini, di kota Shenzhen dan Chengdu. Terima kasih tim Honor udah ngajak saya jalan-jalan. Nantikan saja video-video jajal berikut-berikutnya. Kalau gitu sampai sini dulu. Saya Noval, jaga TV.